Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, sebangsa, setanah air, juga semanusia. Pada dini hari ini saya sowan ke Mas Pri, dan Mas Pri ini saya kenal sudah lama. Justru saya merambah ke wilayah Cepu dan sekitarnya ini bermula dari Mas Pri ini, sehubungan dengan beliaunya ini murid dari Mbah Kiai Haji Hambali Abu Suja Ar-Ruslani di Caruban, Lasem. Dan tentu dari pertalian itu sama adiknya ini, Mas Trisno, yang juga nanti akan saya liput soal lukisannya yang kata dia lukisan bisa biarlah berbicara sendiri gitu. Dan perkenalan sama keluarga Mas Pri ini berkaitan dengan berbagai pengajian ya. Setelah saya kenal ternyata wilayah ini, rumah ini bagian dari seni. Dan tentu seni menurut Syekh Rumi sendiri, keindahan Tuhan yang diturunkan ke bumi itu melalui seni. Dan cara inilah yang ditempuh para tasawuf juga, baik musik, baik seni apa saja sebagai ekspresi estetis. Ini pas malam tirakatan 17 Agustus 2020 ya. Dan ini HUT RI yang ke-75. Dan tentu ini sangat Mas Pri, bersejarah. Karena siarannya agak aneh, dini hari, wayahe tengah malam, dan itu kidung rumeksa ing wengi. Dan beliau punya putra namanya Anam, dan yang kedua Sofi. Yang bisa tari sufi Anam ini sejak kecil, usia SD kelas 5 saya latih tari sufi. Dulu kecil tambun, sekarang bareng gede ya lemu meneh. Dia mondok di Suci, tempatnya Syekh Mas Buhin. Bahkan di sana dia sebagai penggerak tari sufi, dan satu-satunya tari sufi yang mendapat legislasi secara formal dari kiainya ya Kiai Haji Mas Buhin itu. Di sana ada tari sufi Tanah Suci karena memang pesantrennya di desa Suci. Teman-teman, kalau ini kita sampaikan bagian dari upaya saya untuk menjadi inspirasi bagi kita semua ya, bahwa eman rasanya Mas Pri kalau keahlian penjenengan itu tidak terpercik di jiwa anak-anak muda, apalagi yang milenial ini. Semoga menjadi pematih dan nanti akan menjadi gerakan bahwa di sekitar kita ini ada maestro-maestro seni dalam segala sisi, baik musik atau kuliner atau lukis atau sastra ya. Mas Pri, monggo jenengan berkisah dulu ini. Soalnya saya sering melihat jenengan bisa membangun satu misal ngene Mas Kaji Munir kae bangunan, terus yang dulu dikirim ke Jakarta, yang digarap di rumah saya lihat juga. Terus nggone itu di Cepu ada 2 titik. Pertama yang sebelah utara jalan itu apa itu? Java Coffee. Kemudian yang jalur belakang BNI Java Coffee, terus Java Naresto di Wonorejo. Jalan Blora. Dulu saya tuh kesini tuh tahun berapa Mas Pri kira-kira? Kira-kira tahun 94-an. Iya, 94, 95. Jadi saya sudah kumpul geruda-geruduk sama Mas Pri ini sudah ya 26 tahun. Coba ya, seumur
Kamu ya? Umur Sofi. Iya, Sofi ya malah. Monggo Mas Fri, ini agak keras Mas Fri, soalnya jarak ini. Pengalaman jenengan kok kuliah yora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, Romo Yai, Mr. Robati, makasih atas kunjungannya pada dini hari ini, pas malam tirakatan HUT RI ke-75. Iya. Ya Allah, mungkin berkah. Amin. Ya Allah. Sebetulnya saya bukan seorang Arsitek. desainer atau arsitek melalui pendidikan formal, tidak, hanya pengalaman otodidak, berawal dari mencintai sesuatu yang memang orang-orang itu tidak Ora kelegewa apa piye ngono? ya kurang memperhatikan lah, kurang memperdulikan dulunya itu. Dari sejak mulai SMP itu saya memang sudah cinta dengan kayu ya. Ya. Sudah cinta karena di depan ini ada rel kereta api. Dulu itu memang mobilisasi kayu dari hutan ke tempat penimbunan kayu perhutani di TPK ini kan memang dengan logo uapnya itu kan punya pakai bahan bakar kayu. Iya. Kayu bakar yang kecil-kecil rantai. Terus, ya memang dari kecil yang saya lihat ya Mbak itu dari kayu. Terus ada Pak D, Kang Mas itu membuat sebuah kerajinan bubut kayu itu. Saya juga tertarik, akhirnya ingin belajar gitu. Dan itu berjalan, akhirnya mempunyai usaha bubut kayu jati yang bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat, khususnya di Desa Badoan ini yang menjadi sentra industri kayu. Awalnya itu mulai tahun 87. Terus dari situ berkembang lagi ke dulunya yang berawal dari limbah kayu bakar, kita bikin cenderamata kerajinan, terus merambah ke bangunan kayu, bangunan rumah kayu. Tapi dalam hal ini saya lebih tertarik untuk merestorasi rumah-rumah kayu yang banyak orang kampung itu sudah bosan, jadi beralih ke tembok. Nah ini saya punya pemikiran kalau rumah ini kita restorasi dengan dirubah bentuk, tentunya akan lebih menarik. Dan kayunya mestinya tua-tua itu. Ya kayunya, kalau saya pikir kalau kayu sudah usia ratusan tahun, rumah-rumah yang sudah erosi, sudah ini, nah kita coba restorasi dengan bentuk yang tidak terlalu menyimpang dari rumah adat Jawa, misalnya ruko lulang, joglo, limas dan sebagainya itu. Itu kita kembalikan ke sana ya. Jadi saya memang bukan seorang arsitek, jadi hanya otodidak, dan saya juga banyak dibantu oleh adik saya. Jadi basicnya seni rupa, tapi juga ketertarikan ke kayu-kayu lama itu luar biasa. Jadi secara struktur saya yang mengerjakan, terus secara desain bentuk dan sebagainya itu Mas Tris. Jadi saya kebetulan pernah kuliah juga tidak rampung. Basicnya itu teknik sipil ya. Malahan. Teknik sipil, jadi kuliah saya teknik sipil, tapi SMA saya itu IPS. Ya, kuliahnya di teknik, jadi paham sedikit tentang struktur ton besi maupun ini kayu. Tapi lebih ketertarikan saya adalah ke kayu, ke struktur kayu. Nah, itu menikah tahun berapa itu Mas? Saya itu. Saya menikah tahun 93. 93. 93. 94 punya Sofi itu. Ya, saya ya. yang pertama. Mbak, Di- cek
makmu turu apa melek? Melek. Ndi wonge? Mbak. Lho rene lho melu jagong mbek Sofi ndi wonge? Sedelok to. Jadi itu ya, jadi kalau karya-karya yang dihasilkan tuh memang sudah banyak, tapi memang apa ya, secara ini apa, secara bisnis itu juga artinya masih apa ya, karena perlu ini, kalau susah bikin rumah contoh harus perlu modal yang banyak. Jadi ketika ada orang yang mau butuh, nah itu baru saya garap. mengerjakan. Berarti dokumentasi jenengan itu berwujud Berwujud ke bangunan-bangunan ke yang punya gitu. Iya. Itu jadi sebenarnya udah banyak gitu. Cuman ya itu tadi, kalau prototipe yang di sini itu memang tidak ada. Ya. Tapi bentuk karyanya ada. Dan itu saya lihat sendiri. Ya, memang. Itu belum yang dikirim ke Jakarta atau kemana ya? Ya ke Bali. Kembali pernah? Ke Bali terus ini yang di Gresik Pernah. Gresik di Jakarta. Kalau yang di Jakarta saya tahu itu garapnya di sini juga. Ya, terima kasih Mas Pri sebagai informasi tentang karya ini. Dan ini bagian dari seni juga. Dan sisi lain ini, Anam, bagaimana ceritakan itu? Kamu diantarkan orang tua ke Pondok Suci, ya Mas Buhen, dan ternyata di sana Anam ini bergerak tari sufinya. Coba diceritakan pengalamanmu lah. Kok iso ono tari sufi tanah suci itu? Ya, dari saya Untuk seru le. dari saya itu pertama kali pengen mondok ke Suci niku sudah mulai kepinginan saya sejak kelas 6 SD. Ya. Sudah pengen mondok, tidak tahu kemana. Tapi kalau Mbak Yune di sini mondok? Duluan Bayunya Di Suci juga. di Suci. Oh alah. Karena kakak saya juga tamatan Suci. Saya lihat kok pengen mondok, dulu kan juga sering diajak nyambang ke Pondok Suci. Nah, alhamdulillah kok ketertarikan saya muncul di situ, pengen mondok. Nah, terus sempat tawarin sama bapak untuk mondok di pondoknya Yai Imron Jamil Jombang. Jombang. Dan masih minta persetujuan, akhirnya ibu lebih serapnya itu ke Suci. Nah, jadi alhamdulillah kalau ten Suci bisa bertahan baru 6 tahun ini. Ya orang baru itu sudah 6 tahun. Baru 6 tahun ini. Dan tentu di sana ada penguasaan two language. Iya, Ya, ada iya. bahasa Arab dan bahasa Inggris. Iya. Tiap hari diterapkan 1 minggu bahasa Arab dan 1 minggunya lagi bahasa Inggris. Terus soal kaitan itu tari sufi itu. Tari sufi, untuk kaitan tari sufi, saya pertama kali memunculkan diri ke publik, ke teman-teman santri yang lainnya itu mulai kelas 2 Madrasah Sanawiyah. Niku dulu ketika ada lomba di Mahalah, di komplek-komplek niku ada lomba kompetisi nadoman dan diiringi dengan musik-musik ala santri gitu. Kayak sing tak delok Iya. kae. Nah, habis itu saya tampil. Anak-anak juga belum tahu, terus kepo, pengen tahu.
iki kok iso muter suwe kok ora geblak iki po ngombe wis kadon pirang truk. Sampai kula digitukan Pak pernah. Ya. Nggih, kula menjawabnya santai. Ya wis kena munyer wis ora usah mikir utang. Turun apa kan mau. Terus akhirnya niku kula tampil lagi kelas 3 sanawiyah. Mulai memberanikan diri untuk tampil ke depan publik dan alhamdulillah itu di depan semua santri ketika ada momen gema takbir akbar Idul Adha. Ya, dulu di Ya. upload itu ya. Itu saya mulai kepinginan saya untuk merintis dan mengenalkan tari sufi di Pondok Suci itu muncul. Bagaimana hobi saya ini, bagaimana keahlian bukan? Ya. Itu supaya tersalurkan, supaya bisa memanfaatkan ilmu, menyalurkan ilmu kepada teman-teman yang lainnya. Ya kok iso sampai di legislasi Yai Mas Bukin itu. Itu ketika saya bertemu dengan teman saya itu Rifan. Ya, Rifan, ya, ya. Itu ternyata dia juga bisa. Ya. Dia juga bisa. Terus nemu nih saya, datang ke saya. Gimana untuk tari sufi ini dikenalkan dan harus menjadi resmi atas perizinan Romo Yai. Dan akhirnya saya ketika kelas 2 madrasah aliyah niku alhamdulillah kula kalih Aat Rifat niku sowan ke Romo Kiai Mas Bukin Fakih dengan membawa surat itu legislasi. Ya. Saya ajukan ke Romo Kiai bahwasannya ingin mengenalkan tari sufi sebagai media zikir. Ya, nembunge ngono. Nggih. Alhamdulillah Romo Kiai sendiri mengizinkan. Dan beliau juga dawuh gini, aku nek nyetujui iki asal gak ngerusak adab dan moralnya santri. Alhamdulillah sampai sekarang berlanjut dan terus berkembang, terus sedemikian tahun demikian terus banyak. Alhamdulillah sekarang di sana ada kurang lebih 60 penari sufi. Wow. 60 penari sufi yang sudah saya saksikan sendiri teman-teman. Jadi saya pernah berkunjung ke sana ke maktabnya Anam ini dan di sana bertemu dengan seluruh itu ya tari sufi itu. Pada saat itu 40-an po piro? Dereng sedanten, Bang. Ya, Wonten sing kata kegiatan. Dan alhamdulillah juga dapat sumbangan dari Abah sendiri berupa seragam tenur tari sufi berjumlah 10. Alhamdulillah. Dan memenuhi sebagai penyemangat aja untuk memenuhi kebutuhan. Ya, terima kasih Anam dan saya berdoa semoga Anam lulus dengan bagus. Amin. Dan nanti pulang itu gadang-gadang kamu bisa mendirikan pesantren. Amin. Karena banyak alumni dari Mbah Mas Bukin ini atas keberkahan beliau santrinya dilimpahi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, terus nanti dilanjut tari sufimu berlatih dengan khidmah kepada Maulana Syekh Rumi sebagaimana yang saya lakukan, bukan untuk keterkenalan, untuk juara-juaranan, tetapi hanya untuk niat berkhidmah kepada Syekh Maulana Jalaluddin Rumi itu. Dan Mas Pri, tentu jenengan sebagai orang tua juga harus punya komentar ini terhadap perkembangan anakmu. Di suci mau wonge apa Sofi? Oh. Turu.
Wi, Ya mbake bareng rene lah. Wong iki sak kerabat kok. Sediluk tok kok. Ya sebagai orang tua Mas Bri tentu punya ya doa-doa harapan. oh, Ya jenengan wis Mbak kene. Mriki. Ya sapa wonge ra seneng Mas Bri punya anak yang ya sudah di pondok. Monggo Mas Bri. Ini omong di balik anu lho, enggak ada pomah lho. ya sebetulnya bukan karena doa saya atau apa ya. Saya dari kecil itu lawangnya pondok yang nggak pernah tahu Kiai. Ya. Hanya berkait para Kiai. Sesipun Mbak Kambali. Simbah Hambali almarhum. Allah ya. Ya Allah. Luar biasa. Bahkan Nanam ini yang memberi nama beliau ya. Kedua-duanya ya. Kedua-duanya malah. Kedua-duanya Sofi sama Anam ini Simbah sedaya. Terus ceritanya itu panjang. Jadi saya belum nikah dengan ibunya ini sudah sama Mbah Yai itu disuruh sambang putrane wonten Badim Yati Ya, Alfon dulu. Kaliwung. Iya, Kaliwung. Terus nyambang rikala masian kali Mas Dinusek Sanawiyah Iya, di pondok. mriko. Terus dalam niku diutus sambang. Terus kathah rencang tapi sing diutus masrahke napa menika kangge yai, kangge rencange, kangge putrane niku kok kula ngoten. Nggih. Itu kok Begitu nggak dekat. tahu, begitu anak-anak ini sudah besar kelas 6 SD kok. Ketika saya diutus sana itu ketemu sama Yai Mas Bukin. Iya Mas Bukin. Iya Mas Bukin Suci. Oh. Jadi saya sempat ngobrol itu sama-sama Yai Mas Bukin itu nyambang putranya Gusrul itu Itu Kaliwung. Kaliwung. Selang berapa tahun kok saya nikah punya anak kok. Anak saya juga mondok di Yai Mas Iya, Bukin. Jadi ketika saya nyun pangestu mbok pondok nono ndi Kang? Insyaallah wonten Suci Gresik. Wonten anu, muni Yai Mas Bukin. Wis salamku sampaikno. Baik kembali. Nggih. Padahal mereka itu dua-duanya ini belum ada tapi saya sudah dipertemukan Yai Mas Bukin di Badim Yati Kaliwung. Ya Allah. Subhanallah. Ya, ini Mas Pri gantian Bu E ini sebagai ibu. Ya, saya begitu dekat dengan rumah ini, keluarga ini. Bagaimana Ibu sepanjang bebrayan agung dengan Mas Pri, dengan dua anakmu ini yang indah ini. Alhamdulillah, saya bersyukur banget punya anak yang mau hidup di pondok, karena sejak kecil waktu Mbak Sofi itu masih dalam kandungan itu Mbah Yai Hambali itu pernah saya dipanggil sini, kamu waktu perut saya masih besar usia 8 bulan, pas di pusar saya ditunjuk diginikan, anakmu besok itu hidupnya di pondok. Amin, saya bilang gitu. Alhamdulillah setelah dia lahir menjadi besar, setelah lulus SD, saya saat itu sering diajak sama Pak Kaji Munir itu untuk sambang putranya yang ada di Ngontor. Nah, anak saya itu Mbak Sofi itu sering diajak, ayo sambang Mbak Putri, sambang Mbak Putri. Setelah itu setelah itu dia lulus SD, saya bilang gini,
Dek, misalkan kamu itu saya pondokkan, kamu milih di mana? Di antara ada Suci, ada Gontor, ada Jombang, ada Langitan. Karena saudara yang dari saya itu banyak yang di Langitan. Dia bilang gini, karena saya tahu kalau di Suci itu ketatnya kayak ibaratnya militer ya. Dia bilang gini, dah Bu, aku tak nyele ae, aku tak ning Suci. Saya makdek itu, astagfirullah. Ya Allah Dek, tenang, gue pengen ning Suci, saya bilang itu. Iya, aku tak ning Suci. Setelah itu kita antar ke sana waktu pendaftaran itu. Saya lihat, Dek, ini teman-teman nanti kamu seperti ini. Ya, Siap dia. siap. Setelah saya ngantar, saya serasanya tuh enggak Orang tegel. enggak lihat anak saya gitu, tempatnya kok tidurnya gini. Saya itu ngantar dari waktu mau pulang sampai jalan pulang hampir sampai rumah, saya itu nangis nggak berhenti. Sampai bapaknya, Bu, ojo ditangisi, Fatihahnya sing akeh, nggak doyan makan, nggak bisa tidur, mikir wis Fatihah. Dan Mas Bri, saya tahu sendiri juga dinamika pertandingan Mondok ke Suci itu. Ya tadi kadang gerai riwa-riwi Mas Bri ke sana, ya kan aku tahu itu kan. Terus saya tahu kalau cara nyambangnya anak-anak kok gini. Saya lihat, akhirnya saya tuh saking semangatnya, saya tiap nyambang anak saya itu, karena digotakan di kamarnya itu ada pengurusnya 5, atau waktu baru masuk tuh kan ada mungkin masih dikhususkan untuk baru bimbingan ya. Saya sampai gini, saya titipkan anak saya sampai dari rumah itu sudah saya bawa bekal. Ini amplop itu kalau pengurusnya itu 5, saya harus cepak amplop 5. Saya titipkan anak saya. Saya nangis ya. Mbak, saya titip anak saya kalau ada apa-apa, karena ini saya anak mahal, Mbak. Saya sampai bilang gitu, saya anak mahal, Mbak, tolong saya dikasih tahu, saya dikasih kabar, ini nomor HP saya juga gitu. Bahkan sampai ini, jadi saya kalau baru nyampe dari gang tuh ada pengurusnya tuh, Mbak Sofi Cepu, Ainun, iya sudah dipanggilkan. Jadi saya juga sering ini Dok, kok lihat, oh caranya nyambang gini. Akhirnya saya senang masak. Kalau masak saya tuh ayam buah, masak apa aja yang kesukaannya dia tuh saya bawa gini. Bawa ini saya sudah ransel, ada isinya makanan, ini tas makanan. Saya senang bawa makan untuk anak-anak di pondok itu. Sampai Mas Anam ini pernah ikut Anam ini kecil. Iya. Tahu orang Mas Bri? Sering. Kakaknya bilang gitu, Bu, adik ajak, aku kangen. Bahkan dia tuh taat sekali. Pulang setahun 2 kali, ya pulang setahun 2 kali. Beda. Ini beda. Nah, ini mulian ya. Sanawiyah kelas berapa itu udah, Bu, aku udah besar berani pulang sendiri. Yang ini. Kalau yang kakaknya, kalau nggak dijemput ya juga nggak pulang. Iya. Kalau jemputnya kalau sakit tuh saya, apalagi dia tuh agak sakit tuh, waduh, rasanya lari, bisa tuh dari Gresik Cepu tuh saya lari. Dan saya tahu itu. Soalnya kerem rene itu Mas Bri. Teman-teman sekalian, ini selayang pandang ya secercah cerita buat-buate wong tua ya. Hakul walad alal walid ya. Hak anak yang harus diatasi Mbak orang tua.
itu kan ada 3 nak lahir jenenge sing apik, nak wis mentul akale dididik sing apik. Ini tahapan ini ya, nak wis dewasa HE lagi dirapikke Mas Bri. Ngono anam tenang. Dan semoga saya mendoakan Mas Bri, Mbak Asmani ini panggil yang Mas Rafa. Mas Rafa. Mbak Mas Rafa, mendoakan anakmu ini ya Allah semoga menjadi anak yang soleh-solehah, kemudian ilmunya bermanfaat bagi diri, keluarga, bangsa, dan tentu agama juga. Nah, Mas Bri, ada satu hal yang mungkin bisa diakses oleh orang dimanapun ya, yang ketika dia berkeinginan memiliki rumah semacam joglo atau membuat gazebo atau membuat apa saja yang bersifat desain. Mungkin Mas Bri boleh saya minta nomor ini disampaikan kepada sedulur-sedulur di luar sana, bisa menghubungi Mas Bri atas membantu seneng. Wong seneng tuh Mas Bri. Apa Mas Bri nomormu? Apa? Monggo Mas Bri. Ini teman-teman bagi yang berminat dimanapun, karena ini keahlian beliau. Monggo Mas Bri. Bagi teman-teman yang mungkin mengendaki apa itu rumah kayu, joglo, gazebo, limas atau rumah panggung, apa saja terkait dengan kayu ya. Kayu jati yang tua, erosi dan sebagainya itu bisa menghubungi nomor HP saya atau WA sama nomornya 085 226 000 089. Diulang Mas Bri. 085 Iya. 226 000 089. Wakimen lah. Iya. Bener ya? Kosongnya 4 Ya, 89 terakhir. ya. Terima kasih Mas Bri. Ini bagian dari ta'aruf bagi publik, dan tentu kami mendoakan keluarga ini sehat selalu. Amin. Kemudian rezeki dicukupi oleh Allah. Nah, kemudian dalam keadaan selamat kemana di mana. Dan tentu saya mendoakan Mas Bri atas khidmahmu kepada Al-Maghfurlah Simbah Kambali, Abu Suja Aruslani, jenengan ya dikaruniai bisa ziarah ke Mekah Madinah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman, kami kira ini cukup, dan ini malam pitulasan ulang tahun negeri kita Indonesia ke-75. Nah, nanti Mas Bri kalau saya bilang NKRI dengan bilang harga mati, terus kita pakai terakhir merdeka ya, NKRI harga mati, kedua merdeka ya. Terima kasih teman-teman, inilah cara kami untuk mengakses segala potensi bangsa yang penuh dengan mozaik peradaban. Dan Mas Bri ini saya seperti sudah kerabat di sini itu. Jadi siapapun yang berkenan untuk berminat dari sisi itu bisa menghubungi Mas Bri tadi, dan yang berkaitan dengan tari sufi ya, bisa kontak dengan Anam ini ya. Terima kasih Mbak. Matur nuwun ngoprak-ngoprak pada dini hari, dan ini siaran yang aneh soalnya wayahe donga mandi Mbak iki. Amin. Hidung rumeksa ing. Terima kasih, dan silakan like, comment and share, dan jangan lupa subscribe ke Kiai Budi channel. Sekian, dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Mas Bri.